Setelah proses dari sini sudah selesai, air sudah selesai, teman-teman langsung aja di sini dicoba langsung. Teman-teman cukup nyalakan tombol power. Nah, jadi indikatornya nanti di sini nyala semua. Jenis cuciannya pakai apa? Super Clean, Quick Wash, Delicates, Aqua, Jeans, bedding untuk bed cover atau apa. Ini tambahan bilas plus peras dan pencucian tabung. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku, di channel Beda Elektro ya, tentunya di channel unboxing dan review elektronik. Baik teman, untuk kali ini kita akan mereview lagi ya salah satu mesin cuci Samsung top loading. Kalau dari lihat tipenya di sini tertulis 13 kilo, cuma nanti kita pastikan lagi unitnya, cara pakainya seperti apa. Mungkin teman-teman ada yang pakai, bisa lihat channel ini. Jadi untuk boxnya sendiri mungkin kalau kita lihat memang besar banget ya ini ya. Jadi contohnya di sini. Lanjut ke tipe. Di sini tertulis dengan WA13T5260BV dengan warna hitam. Voltase sendiri tetap 220-240 volt, 50 AC dengan kapasitas mesin cucinya dia 13 kilo dengan berat grossnya dengan box 45 kilo, negara pembuat Thailand ya. Untuk warna hitam mungkin sama nggak dengan seri yang sebelumnya yang pakai untuk kucek ya, berubah. Untuk tampilan mungkin tidak berubah dengan seri yang sebelumnya. Di sini yang membedakan apa nanti kita cek lagi untuk unitnya. Untuk tampilan dari seri ini teman-teman bisa lihat ya. Jadi mulai dari tampilan atas, nah ini bagian depannya dia berwarna hitam ya, dengan garansi tertulis di sini menggunakan teknologi inverter digital ya, 11 tahun, logo Samsungnya ada ya. Ini untuk tampilan dari samping, untuk tempat pegangan, teman-teman bisa lihat. Untuk tempat pegangan kanan kiri sudah disiapin, ini tampilannya. Jadi unit dari belakang di sini sudah kelihatan ya. Untuk saluran air masuknya dia posisinya menghadap ke belakang seperti ini. Dan ada plastik nempel, itu fungsinya untuk bagian bawah, untuk menghindari supaya hewan kayak tikus atau apa dia tidak masuk. Jadi lanjut untuk cek unit bagian atas. Untuk tombol di sini nanti berupa indikator ya teman ya. Jadi tidak sama dengan seri yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya untuk tombol di sini itu sama seperti ini. Jadi kayak ada ini ya, kayak semacam tombol ya. Kalau yang di seri ini bagian di sini dia cuma lampu nanti. Nah, untuk pilihannya nanti di sini siklus. Jadi programnya nanti jalan. Kalau yang lama itu mencet satu-satu. Oke, kita lanjut bagian pintu dulu. Di sini untuk pintu dia menggunakan teknologi wobble. Teknologi yang sampai sekarang tetap dipakai dari Samsung ya, wobble. Jadi perubahan deterjen supaya lebih halus masuk ke dalam mesin cuci dan hasilnya lebih maksimal nanti ya, menjadi busa-busa atau apa itu. Saya juga kalau berdasarkan spek seperti ini juga bingung, tapi ya, fungsi utamanya seperti mencuci apa semua hasilnya kurang lebih lah. Jadi lanjut ke bagian dalam dulu, kita cek untuk posisi tabung atau apa nanti yang di dalam kita bisa bahas lagi ya. Nah, untuk bagian pintu sendiri sudah tertera di sini. Sudah ada pengingat cara memasang mesin cuci, di sini sudah diinklusi dari Samsung. Jadi teman-teman bisa belajar dari sini untuk instalasi pertama. Barangkali teman-teman bingung dari pembelian, kalau beli offline mungkin bisa menghubungi pihak toko untuk minta bantuan pemasangan atau instalasi bisa. Tapi kalau online teman-teman harus belajar di sini dulu. Soalnya kalau online kan juga nggak mungkin dari pihak toko online datang ke rumah kan, pastinya biasanya masang sendiri nanti. Ya, kita cek bagian bawaannya. Jadi dari pintu teman-teman bisa lihat untuk kombinasinya pintu di sini kayak ada pengaman air supaya dia tidak tumpah keluar. Untuk bawaan selang, untuk selang air masuk dan selang pembuangan di sini tinggal set aja nanti.
Buku kartu garansi di sini sudah jadi satu, teman-teman ya. Jadi garansi 11 tahun dan tepat 1 tahun. Itu teman-teman cukup lampirkan nota pembelian. Nanti ditanya dari pihak Samsung biasa kalau ada apa-apa. Nah, ini dilampirkan di dalamnya. Nanti nota sama buku garansi disimpan jadi satu supaya lebih mudah kalau teman-teman misalnya ada apa-apa itu tinggal ngasih aja, nanti bisa dicek tanggal pembeliannya kapan. Kita cek untuk tempat sabun deterjen. Di sini tertulis dengan Magic Dispenser. Oke, kita cek untuk Magic Dispensernya seperti apa. Nah, di sini yang membedakan dengan merek lain, teman-teman lihat di sini. Di sini dia ada putaran. Jadi ada deterjen masuk sini ya. Nanti air masuk. Ini berputar menghancurkan deterjen. Posisi deterjen itu supaya masuk ke dalam mesin cuci. Misalnya ini deterjen powder ya. Jadi powder itu biasanya kan menggumpal kalau kena air. Nah, teman-teman cukup masukkan di sini. Nanti ada air masuk, dia bisa menghancurkan dan masuk ke dalam mesin cuci itu sudah lebih halus dan tidak nempel ke pakaian. Untuk deterjen yang tidak larut biasanya nanti kan ada bekas-bekas di pakaian. Nah, di sini bisa hancur. Kalau cair mungkin lebih halus lagi, jadi bisa tinggal busa masuk ke mesin cuci. Nah, di sini untuk tempat softener. Jadi memang sistemnya ini lebih enak dan penggunanya lebih praktis. Soalnya untuk tempat deterjen, tempat softener, dia sudah di atas air masuk apa, proses pembilasan, proses pengeringan apa sudah otomatis nanti. Ya. Jadi di sini untuk Samsung dan mungkin seri-seri yang sebelum atau seri-seri yang baru keluar, semua tipe Samsung itu menggunakan diamond drum. Oke, dimana itu setiap tekuannya di sini pasti ada kayak tonjolan-tonjolan lancip-lancip. Ya, jadi teman-teman bisa lihat di sini ada kayak gini. Terus serat tengahnya ini garis lubang kecil-kecil. Ya, ini untuk saluran air masuk, proses bawah mutar kanan kiri, semburan airnya langsung masuk dari sela-sela ini. Fungsinya untuk perataan hasil air ke pakaian itu nanti hasilnya lebih maksimum. Itu untuk spesifikasi yang tertera. Oke, dan untuk saringan airnya dia seperti biasa dengan Magic. Dari dulu sampai sekarang Samsung tetap menggunakan seperti ini. Cuma mungkin beda apa? Kalau yang lama di sini dia menggunakan kasa kayak kasa besi halus ya. Nah, di sini dia menggunakan plastik sekarang. Dan untuk pembukanya sama seperti biasa. Jadi mungkin kalau teman-teman sudah ada pakai yang seri lama dari Samsung yang sudah menggunakan filter seperti ini ya. Mungkin teman-teman sudah beda. Di sini yang lama itu dia menggunakan kasa dari bahan alumini atau apa itu, lebih halus ya, lebih rapat. Dan kalau yang di sebelah sini dia sama. Ya, untuk pembersihannya tinggal buka, sikat, udah bersih. Untuk pemasangan simple, tidak perlu ribet seperti ini. Ya. Di sini ada roda 2 untuk papan penggilasan pada proses mencuci. Untuk penggerusan pakaian istilahnya waktu berputar ini berputar, jadi supaya pakaian itu kayak disikat, hasilnya nanti lebih maksimum. Untuk kotoran atau apa bisa lepas. Dan untuk pintunya kita cek. Jadi untuk pintu dia tidak full langsung jatuh. Ya, jadi di sini dia ada penahan. Ya, kalau yang lain biasanya kan langsung nutup dengan soft close drawer. Dia langsung nutup, tapi kalau Samsung enggak, dia pelan-pelan ya, baru di titik ke bawah dia baru bisa nutup. Dengan teknologi tempered glass tetap wobble teknologi, yang ini andalan dari Samsung, mulai dari top load, front load, semua menggunakan teknologi ini. Oke, langsung aja, habis ini kita belajar untuk pengenalan tombol-tombol ya. Mungkin sering saya di komentar, sekalian dinyalakan Bang, kita pengen tahu posisi nyala sama enggak, proses pencuciannya seperti apa. Oke, di sini saya nyalakan, cuman kan kita nggak mungkin pakai nyuci ya. Jadi saya nyalakan, cara-caranya seperti apa nanti teman-teman bisa lihat. Mungkin ada pembelian seri yang di bawah ini, untuk seri yang model sama, itu fungsinya cara penggunaan sama. Ya, saya coba dulu. Sorry teman, ada yang kelupaan. Oke, jadi untuk penggunaan listrik atau daya di sini totalnya dia 500 watt ya. Dengan kapasitas pencuciannya dia
500 13 kilo. Oke, jadi 500 ini itu dibagi dua, teman. Kalau untuk prosesnya inverter itu memang dia diambil titik yang paling tinggi. Soalnya kalau inverter itu teknologi yang digunakan kan sesuai dengan beban yang ada di dalam barang tersebut. Semakin lama dia digunakan, prosesnya sudah berjalan. Kalau untuk kulkas atau AC dia semakin turun. Nah, kalau yang di sini itu maksimumnya dia segini. Jadi proses pencuciannya nanti dia menggunakan watt berapa, proses pengeringannya berapa. Biasanya kalau untuk proses pencucian di sini dia menggunakan cuma 300 dan proses pembilasan 200 lebih. Ya, anggap aja 50% 50%. Jadi totalnya di sini. Cuman jalannya kan nggak mesti segini. Jadi antara 200 sampai 300 pertama, proses pengeringannya dia baru ke 200-an. Ya. Jadi teman-teman jangan terpengaruh dengan watt yang tercantumkan di sini. Ini dibagi. Jadi antara nyuci sama pengering. Untuk proses awal, untuk proses pencucian, teman-teman biasanya kan kalau mencuci itu kan pakaian masuk dulu ya. Jadi pakaian yang kotor-kotor itu masuk dulu semua. Dimaksimumkan aja kira-kira segini. Seberapa teman-teman, kalau bisa di bawahnya plastik ini teman ya. Jangan sampai nempel di sini. Kira-kira kasih jarak ya. Oke, masuk. Nah, setelah pakaian masuk, jadi teman-teman langsung masukkan deterjennya di sini. Teman-teman kira-kira sesuai banyaknya cucian seberapa, baru teman-teman kira-kira untuk deterjen. Untuk liquid atau powder semua di sini. Dan softenernya di sini. Dengan maksimumnya dia di sini. Ya, setelah udah masuk semua, teman-teman tutup dulu. Oke. Air posisi jangan mati. Jadi posisi air tetap on untuk kerannya. Jadi jangan sampai dimatikan. Setelah proses dari sini sudah selesai, air sudah selesai, teman-teman langsung aja di sini dicoba langsung. Teman-teman cukup nyalakan tombol power. Nah, jadi indikatornya nanti di sini nyala semua. Jenis cuciannya pakai apa? Super Clean, Quick Wash, Delicates, Aqua, Jeans, bedding untuk bed cover atau apa. Ini tambahan bilas plus peras dan pencucian tabung. Oke. Jadi teman-teman setelah posisi nyala seperti ini, jangan tekan start dulu ya. Jadi teman-teman atur dulu untuk prosesnya, atau mungkin lebih praktis juga bisa langsung tekan start. Jadi dia udah otomatis nanti waktu air semua dari mesin cuci ini. Tapi kalau teman-teman mau manual, jadi di sini untuk pilihan program teman-teman cukup di sini. Nah, jadi teman-teman mainkan di cycle ini sudah. Jadi untuk bedding sama delicate tadi waktunya dia udah otomatis dari mesin cuci. Ya, delicate ini udah otomatis. Kan pakaian lembut kalau delicate itu. Nah, ini sudah otomatis juga, hampir 2 jam untuk proses pencucian tabungnya. Ya. Kita pakai jenis normal aja, yang standar sama seperti yang dipakai sehari-hari ya. Dan kita atur untuk kedalaman pewangi. Jadi untuk pewangi itu butuh yang seberapa. Jadi untuk pengharumnya itu misalnya teman-teman butuh yang lebih maksimum, ini tinggal ditekan aja. Nanti dia bisa sistem perendamannya dia mungkin dibikin seperti apa saya kurang tahu juga. Cuman jarang kalau pakai gini. Kebanyakan kita standar aja ya. Oke, untuk ukuran air mungkin bisa otomatis ikutin program ya. Tinggal mainkan ini aja. Nah, jadi semakin kita rubah dia otomatis berubah nanti ya. Biasanya otomatis lah kalau misalnya ini mau berapa liter. Soalnya kalau untuk 3, 4, 5 itu airnya sudah hampir 60 liter kalau nggak salah sekali proses. Untuk waktu timer pencucian seperti biasa tinggal mainkan ini aja ya. Untuk waktu pencucian saya gunakan 30 menit. Jadi teman-teman barangkali misalnya mau nyucinya cuman standar aja pakai 18 menit nyuci. Nah, ini untuk pembilasan itu nanti jalannya di sini. 5 menit itu maksimum. Dengan waktu pembilasan dia juga maksimum 10 menit. Total dari waktu keseluruhan di sini 2 jam 40,5 ya. Jadi teman-teman kalau nggak terlalu lama, biasanya pembilasan cukup pakai waktu yang di sini. Dengan proses pencucian itu kurang lebih antara 12. Dan waktu spin itu
Ya, memang 9 itu standar untuk proses apa namanya, kalau istilahnya pencucian lah, pembilasan pencucian standarnya di angka inilah, di angka 4 ini ya. Kalau untuk yang ini intense wash itu biasanya untuk pakaian khusus yang butuh pencucian ekstra. Nah, air turbo ini untuk tambahan pengering air turbo. Jadi hasil pengeringannya nanti lebih tinggal kena angin, tapi hasilnya mungkin masih agak ada basahnya teman ya, tidak bisa maksimum ya. Oke, setelah dirasa di sini sudah masuk semua, teman-teman cukup langsung tekan start. Atau misalnya mau ngunci, teman-teman tahan. Jadi tombol wash time sama rinse time ini teman-teman tekan berdua dan langsung tekan tahan. Nah, di sini dia udah ada indikator jenis programnya ini sudah terkunci. Oke ya, sudah terkunci. Jadi mungkin teman-teman kalau mau buka kuncinya, teman-teman tahan lagi tombol wash sama rinse bersama. Nah, di sini sudah terbuka. Dan teman-teman, untuk mesin cuci ini bisa di-delay sampai 1 hari. Misalnya teman-teman mau pergi berapa jam, nanti pulang sudah kering, prosesnya di sini. Di delay time. Prosesnya di sini di delay in. Jadi teman-teman langsung tekan aja 3 jam, terus mau berapa jam lagi dia proses pencucian sampai selesai, teman-teman pulang sudah selesai. Setelah 15 jam dia nanti jalan sendiri proses pencuciannya. Ya. Sampai 24 jam ini. Ya. Kalau dirasa di sini sudah cukup semua, misalnya teman-teman sudah merasa oh sudah settingan oke, langsung teman-teman tekan start. Nah, di sini dia nanti langsung ngontrol sendiri proses air masuk berapa, otomatis sampai selesai nanti dia otomatis. Dan untuk program kedua, barangkali teman-teman nggak mau ribet, nggak mau nggak mau yang simpel-simpel aja, teman-teman cukup nyalakan tombol power, teman-teman langsung tekan start. Di sini dia langsung otomatis menimbang sendiri, kontrol sendiri untuk airnya beratnya berapa, nanti dia masuk sendiri menyesuaikan. Nanti setelah timbang penuh ini jalan mesin cucinya, di sini dia jalan. Ya, dia proses untuk berat berapa yang dipakai. Nanti dia berhenti, baru muncul timer berapa jam, berapa menit itu di sini. Nah, setelah jalan gini, teman-teman rasanya untuk bilas kurang lama. Oke, teman-teman langsung tekan start aja. Nanti tinggal ini ditekan. Di sini masih nimbang dulu teman ya. Jadi belum bisa langsung dan prosesnya mungkin masih butuh waktu juga. Ya. Kalau untuk cara pemakaian mesin cuci ataupun apa, oke. Oh, kalaupun untuk cara pemakaian program mesin cuci mau merek ABCD itu kurang lebih cara pemakaiannya sama teman. Kalau yang otomatis ya, tombol-tombol apa sebenarnya fungsinya dia sama, cuman mungkin beda merek aja, namanya aja yang beda. Ya, oke teman ya. Mungkin dari sini dulu untuk unboxing dan review kita di Samsung 13 kilo. Seri WA 13T5260BV. Ada salah kata ataupun fitur yang belum saya sampaikan, saya minta maaf. Dan satu lagi untuk teman-teman, jangan lupa ya untuk terus dukung channel Beda Elektro dengan klik tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasi agar update video terbaru terus di channel ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih, jumpa lagi pastinya di videoku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ciao.